Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surahman dari Inspektorat Kabupaten Cirebon yang bertugas di bagian sekretariat, dan selama 3 tahun ini saya melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, kemudian menginput data hasil tindak lanjut ke dalam matrik, dan membuat ikhtisar laporan hasil pengawasan. Nah, jabatan saya itu pengelola evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pada kesempatan ini, saya memperagakan kegiatan terkait tugas jabatan fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah atau PPUPD ahli pertama. Kegiatan ini sebagai salah satu syarat uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional dalam jabatan fungsional PPUPD ahli pertama tahun 2024. Adapun kegiatan yang akan saya lakukan bisa dilihat di video berikut. Saya mau menjelaskan hasil analisis isu strategis yang udah dianalisis. Nah, adapun latar belakang analisis ini untuk penyusunan konsep kerja rencana pengawasan 2024 ya, 5 tahunan. Ya. Yaitu menjelaskan pentingnya pengawasan dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan, pengawasan yang efektif, membantu mencegah penyimpangan dan peningkatan kinerja organisasi. Iya. Adapun tujuan dari analisis isu strategis ini untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang akan menjadi fokus pengawasan selama 5 tahun ke depan. Untuk menganalisis, langkah pertama itu mengidentifikasi isu strategisnya dulu, Pak. Nah, ada 3, yaitu pertama efektivitas pengelolaan anggaran. Ya. Analisisnya itu banyak temuan audit terkait pengeluaran anggaran yang tidak efisien, Pak. Nah, dampaknya itu potensi kerugian negara dan rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Nah, rekomendasi dari analisis dampak ini yaitu meningkatkan pelatihan dan pengawasan internal terkait pengelolaan anggaran, ya, agar tenaga APIP itu bisa handal, Pak, dalam melakukan pengawasan. Yang kedua, kualitas pelayanan publik. Hasil analisisnya, keluhan masyarakat terkait pelayanan publik yang lambat atau tidak responsif. Dampaknya, menurunnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Jadi ini perlu survei, Pak. Iya. Rekan Itu dengan SPM. itu ya, terutama kaitan dengan di perizinan ya, dinas perizinan, ada dengan adanya mall pelayanan publik. Mungkin harus didorong ya, Pak Rahman ya. Iya, Pak. Iya. Ya, untuk rekomendasinya yaitu mengimplementasikan sistem pelayanan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas. Iya, iya. Nah, yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Hasil analisanya itu banyaknya pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku. Jadi banyak publik yang menabrak aturan-aturan, Pak. Iya, iya. Nah, kemudian dampaknya itu menurunnya integritas dan kredibilitas instansi pemerintah. Rekomendasinya penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Ini mungkin terutama di itu ya, di tata kelola pemerintahan desa ya, tata kelola keuangan pemerintahan desa yang paling dominan ya. Iya, betul, Pak. Terutama mungkin dari aturan-aturan pengelolaan keuangan
keuangan desa kaitan dengan peng-SPJ-an. Iya. Dan juga mungkin kaitan juga dengan tahapan-tahapan ya, dari Iya. mulai perencanaannya, sampai penyusunan APBDes-nya kan? sampai ke pelaporan juga. Iya. Iya bagus, Pak Rahman, bagus. Lanjut. Kemudian strategi pengawasan. Strategi pengawasan pertama itu pendekatan berbasis risiko, Pak. Yaitu Iya. mengutamakan pengawasan pada area yang memiliki risiko tinggi. Yang kedua, penggunaan teknologi. Iya. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses pengawasan. Karena dengan teknologi yang berkembang ini mungkin sangat dibutuhkan oleh baik tenaga APIP maupun publik, Pak. Iya. Ini kaitan dengan pendekatan berbasis risiko. Contoh kita ngambil di pemerintahan desa ya. Iya, Pak. Dengan jumlah 412 desa. Kita kan tidak mungkin memeriksa 1 tahun 412 pasti Ya, secara kita harus bersama. memilah dari 412 desa itu hasil dari tindak lanjut kita golongkan pada zona merah, zona kuning dan zona hijau. Nah, mungkin nanti kita akan lebih menitik beratkan pada zona merah yang dalam artian mungkin ada beberapa kriteria yang menjadi alat ukurnya ya, terutama mungkin dari pelaksanaan Siskudes misalnya kalau di desa apakah sudah digunakan atau tidak. Begitu juga mungkin kaitan juga dengan aduan masyarakat dan juga mungkin kaitan dengan aktifan dalam menindaklanjuti temuan-temuan dari inspektorat. Juga mungkin penggunaan teknologi ya mungkin khususnya kalau di desa ya kita upayakan Siskudes dan kitanya melaksanakan Siswaskudes kan. Seperti itu. Iya bagus Pak Rahman, khusus di desa ya. Yang ketiga, kolaborasi dan koordinasi. Itu meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait untuk memperkuat pengawasan. Ya mungkin contoh tadi yang desa ya Pak. Desa itu kan induknya ke DPMD dan ini koordinasi antara desa sama DPMD itu masih kurang kelihatannya Pak. Dan kita akan kerjasama dengan pihak kejaksaan. Untuk membantu dalam hal mungkin sosialisasinya, begitu juga mungkin untuk mencari solusi bagi desa-desa yang nakal, terutama mungkin kaitan dalam sisi pengelolaan keuangan desanya. Baik Pak Rahman. Terus kaitan dengan rencana kerja ya? Kemudian rencana kerja untuk 5 tahunan Pak, tahap tahun ke-1 sampai tahun ke-2 itu fokus pada peningkatan kapasitas pengawas dan implementasi sistem pengawasan berbasis teknologi. Oh iya, kita juga diwajibkan nih kaitan dengan anggaran inspektorat harus 0,5 dari anggaran pemerintah daerah, APBD pemerintah daerah. Mungkin di sini ada kewajiban dan tuntutan insan-insan APIP ya termasuk saya mungkin Pak Rahman juga harus mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 120 jam per tahun. Ya ini harus dianggarkan Pak Rahman nih. Siap Pak. Yang kedua, tahun ketiga dan keempat itu evaluasi dan penyesuaian strategi pengawasan berdasarkan hasil pengawasan sebelumnya Pak, karena ya mungkin banyak ya contoh desa-desa maupun instansi yang lain hasil tindak lanjutnya itu belum 100%. Gitu. Kemudian tahun kelima, penyusunan laporan akhir dan rekomendasi untuk periode pengawasan berikutnya. Nanti mungkin koordinasi Pak Rahman dengan fungsional perencana, di mana anggarannya ya harus disesuaikan dengan yang tercantum dalam aturan Permendagri 15 2023. Dan kedua juga mungkin kaitan fokus-fokus yang akan menjadi titik berat di anggaran 2025, yaitu kaitan dengan kita lebih mengedepankan paradigma consulting
dan juga pendampingan. Ya, di samping juga kita ada 36 mandatori yang harus kita jalankan. Kalau dibandingkan dengan jumlah auditor yang ataupun PPUPD yang terbatas, ya tentunya kita memerlukan strategi di mana antara waktu juga objek pemeriksaan harus seimbang. Ya. Siap, Pak Rahman, makasih. Terus Dari bisa ditarik kesimpulan Pak dari hasil analisa itu, pengawasan yang efektif memerlukan identifikasi isu strategis yang tepat dan implementasi strategi yang terencana. Dan harapannya dengan rencana pengawasan 5 tahunan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. iya, ya makanya tadi saya ulang, mungkin untuk pengawasan yang efektif kita harus bisa memetakan antara jumlah APIP dan juga mungkin jumlah objek dan juga dari sisi penganggaran, sekaligus juga mungkin fokus-fokus yang akan kita garap di tahun 2025, terutama mungkin kaitan audit bertematik. Contohnya mungkin kaitan dengan audit kinerja pengentasan kemiskinan, audit kinerja stunting, audit kinerja ketahanan pangan, dan juga pariwisata. Ini yang kita anggarkan lah di tahun 2025, Pak Rahman. Ya, Pak. Mudah-mudahan kita lebih baik dan lebih efektif dalam pelaksanaannya. Mungkin ya, terima kasih Pak Rahman. Ya, mungkin itu Pak hasil analisa dari saya. Nah, ini Pak yang kedua Pak, mau menjelaskan usulan konsep pengawasan tahunan Pak. Oh iya, iya. Yang kedua tuh Pak, usulan saya. Selama ini dalam ruang lingkup pengawasan pengelolaan keuangan desa yang diperiksa itu hanya pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan desa dan aset desa, serta pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUMDes Pak. Iya. Nah, sesuai dengan Permendagri nomor 73 tahun 2020 pasal 7.3 itu, saya mengusulkan pada Bapak agar dalam program kerja pengawasan tahunan yaitu PKPT 2024 yang berbasis resiko, khususnya di perubahan nanti mohon dimasukkan Pak kegiatan yang sebagai berikut Pak. Iya. Yang pertama mungkin evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa lingkup kabupaten Pak, karena banyaknya penyimpangan Pak. Yang kedua, review atas proses evaluasi rancangan APBDes, ya mengenai APBDes-nya, termasuk konsistensi dengan RKP desa. Yang ketiga, review atas kualitas belanja desa. Empat, pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa, dan pemeriksaan investigatif terhadap lingkungan desanya Pak. Iya. Itu Pak, usulan dari saya Pak untuk program pengawasan tahunan. Iya. Ya makanya untuk pemeriksaan kaitan desa mungkin kita akan menggolongkan mungkin kaitan juga dengan desa zona merah, desa kuning dan hijau, sekaligus juga kita lebih mengedepankan konsultingnya biar kita bisa meminimalisir kaitan temuan-temuan ataupun desa-desa atau kepala desa yang berkaitan dengan aparat penegak hukum. Makanya kita lebih proaktif, dan juga mungkin desa juga kita akan dorong supaya lebih aktif untuk sering berkonsultasi dengan inspektorat, dan inspektor juga dijadikan mitra mereka, dan tidak ada lagi kesan inspektor itu menakutkan bagi objek pemeriksaan terutama desa.
Terima kasih Pak Rahman, mungkin nanti kita masukkan dan segera koordinasikan aja Pak Rahman dengan fungsional perencana biar kita bisa dituangkan dalam RKA 2025 dan juga mungkin RKA Rubahan 2024. Ya, nuhun Pak Rahman. Ya, siap. Terima kasih Pak. Ini Pak Iwan, Ya, makasih atas kedatangannya ya, atas panggilan ini. Di sini saya mau mengklarifikasi atas pengaduan yang sudah layangkan Pak Iwan melalui lapor.go.id ya, lapor.id. Nah, di sini perihalnya itu pengaduan program ketahanan pangan tahun 2022 dan 2023. Ya. Sini Mas Iwan sebagai masyarakat ya, warga dari pengaduannya itu terkait program ketahanan pangan 2022 dan 2023 yang diduga bersumber anggaran dari dana desa tahun 2022 dan 2023 ya. Betul. Pertama, mengenai program ketahanan pangan tahun 2022 di desa yang diduga kuat di tahun 2003 program ketapang tersebut sudah tidak ada satupun. Ya, betul ya? Iya, Nah, seperti itu. Nah, mungkin dari aduan ini saya mau memeriksa dokumen-dokumen yang Pak Iwan upload juga lewat ini ya? Iya, lewat aplikasi. Aplikasi. Termasuk ini ada fotonya ya? Iya. Fotonya. Oh. Oke. RAB. Ya, betul ya, RAB juga ya? Ya, betul ada RHB. Karena ada anggaran dana desa ya? Iya, betul. Ketahanan pangan. Oke, siap. Dokumen yang saya sampaikan sepertinya sudah lengkap, Pak. Ya. Dari mulai foto dan segala macam itu sudah kita lampirkan ke dalam aplikasi itu lapor.go.id ya Pak Iwan. Oke, mungkin kami butuh ini Pak Iwan butuh daftar riwayat hidup data sebagai pengadu ya. Oke. Ada. Ini semua diisi semua ya? Diisi. Ya. Dan sebelumnya terima kasih kepada Pak Iwan ya yang telah melakukan pengaduan yang ditujukan kepada inspektorat, dan ini merupakan salah satu informasi untuk masyarakat ya, untuk yaitu lapor.go.id. Mangga masyarakat siapapun bisa melakukan pengaduan.
Ini coba. Ya, oke. Berarti program ketahanan pangannya itu nggak berjalan ya, Pak Iwan ya? Betul. Jadi tidak sesuai dengan spek yang yang ada di dalam anggaran RAB-nya. Betul, RAB-nya. Oke, terima kasih atas klarifikasi bahan-bahan atau dokumen yang Pak Iwan telah laporkan ke kami. Ya. Mungkin nanti akan kami tindak lanjut dan nanti ada panggilan lagi untuk Pak Iwan. Oh, siap, Ya, siap. Makasih Pak Ya, Iwan. terima kasih, Pak Rahmat. Oke, itu tadi beberapa cuplikan video kegiatan jabatan fungsional PPUPD ahli pertama yang merupakan salah satu tugas menghadapi ujian kompetensi jabatan fungsional PPUPD ahli pertama tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.